Ketika Babur melakukan penaklukan pertama ke India, kekuatannya merupakan salah satu kekuatan darat terbesar di Asia. Adapun kekuatan laut Portugis menguasai Samudra Hindia. Mughal berpusat di darat tidak pernah berpikir membangun angkatan laut untuk mencerminkan kekuatan besar mereka. Bahkan kapal Mughal yang membawa peziarah melintasi Laut Arab bergantung pada perlindungan Portugis. Ketidakpedulian akan kekuatan maritim ini sangat mencolok, berbeda dengan perhatian penguasa Mesir, yang mengirim armada ke Laut Arab untuk mematahkan cengkeraman Portugis. Disparitas kebijakan ini disebabkan oleh fakta bahwa penguasa Mesir, setelah itu diancam oleh tentara salib, sehingga melakukan kebijakan proteksionis yang memungkinkan mereka menguasai jalur perdagangan Laut Merah. Perdagangan ini telah menjadi monopoli negara dan menghasilkan pendapatan yang bagus untuk pemerintah. Negara Mughal, di sisi lain, tidak bergantung pada kendali perdagangan, tetapi pada pengumpulan pajak tanah. Untuk ini masuknya logam yang berharga menjadi penting karena India tidak memiliki tambang perak dan hanya tambang emas sangat sederhana. Jadi logam untuk mata uang India harus diperoleh dari luar negeri. Oleh karena itu, para Mughal Agung sangat tertarik pada perdagangan internasional, tetapi mereka tidak peduli tentang orang-orang dan kekuatan yang terlibat di dalamnya selama aliran logam mulia tidak terganggu. Kekuatan Laut Eropa tidak mengganggu aliran ini, pada sebaliknya, mereka berkontribusi besar. Hanya penguasa lokal kecil di sepanjang pantai India, yang atas nama diri mereka sendiri tertarik pada perdagangan, punya alasan untuk mengeluh tentang orang Eropa. Seperti penguasa juga bersimpati dengan intervensi maritim Mesir. Tetapi dengan pengecualian pertempuran laut tahun 1508, yang menggabungkan Gujarat dan pasukan Mesir telah memenangkan kemenangan yang menentukan atas Portugis, intervensi ini tidak ada gunanya. Selama lebih dari 1 abad Portugis tetap menjadi penguasa Samudra Hindia dan mengirim banyak muatan kapal berharga ke Lisabon. Perebutan kekuasaan Portugis di Samudra Hindia pada awal abad ke-16 berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Portugis mendapat manfaat dari fakta bahwa mereka telah menjelajahi jalur Laut Atlantik di abad ke-15 dan telah memperoleh keterampilan hebat dalam navigasi dan penemuan emas dan rempah-rempah. Negara kecil mereka telah dirusak oleh wabah penyakit dan mereka menderita kekurangan hampir semua hal, pencarian kekayaan mereka dan kekuasaan di luar negeri putus asa dan ini membuat mereka sangat sukses. Ini juga berarti, bagaimanapun, bahwa negara kecil mereka adalah basis yang agak ramping untuk kerajaan maritim global. Mereka bergantung sepenuhnya pada keberuntungan kerajaan itu dan dengan demikian pada keadaan di luar kendali mereka. Pergantian abad ke-15 ke abad ke-16 adalah suatu pengecualian periode keberuntungan bagi Portugis. Kekaisaran Turki meningkat bertahan di Mediterania Timur dan terkunci dalam konflik dengan Venesia, yang mengoperasikan sistem kontrol ketat jalur laut ke Mesir dan Levan. Perang antara Turki dan Venesia pada tahun 1499 mengganggu perdagangan rempah-rempah Eropa, itu juga bertepatan dengan kembalinya armada Portugis yang pertama dari India. Vasco da Gama, laksamana armada ini, demikian sukses, lada yang dibawanya terjual dengan harga yang bagus. Raja Portugis segera menjadikan perdagangan lada sebagai monopoli kerajaan, adil seperti sebelumnya dia telah merebut emas Afrika yang dimiliki para penjelajahnya dibawa pulang. Perbandingan anggaran Portugis pada tahun 1506 dan 1518 menunjukkan perubahan mencolok dalam struktur keuangan negara. Emas Afrika menghasilkan jumlah yang sama di kedua tahun, 120.000 cruzados, tetapi pendapatan dari monopoli lada naik dari 135.000 cruzados tahun pertama menjadi 300.000 di tahun kedua, 1 cruzado 3,6 gram emas. Pada saat yang sama tampaknya telah terjadi perbaikan umum dalam situasi ekonomi negara, pendapatan dari pajak naik dari 173.000 hingga 245.000 cruzado dan bea cukai pelabuhan Lisabon meningkat dari 24.000 menjadi 40.000 cruzado. Tapi monopoli lada tentu saja mengerdilkan semua sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian, Raja Portugis mampu mengirim rata-rata 50.000 cruzados ke India setiap tahun. Di Mediterania, orang Eropa harus menghabiskan sekitar 10 kali jumlah itu untuk membeli jumlah yang setara rempah-rempah.
Sebenarnya, para perwira raja hanya menghabiskan setengah dari 50.000 cusado pada rempah-rempah, separuh lainnya diinvestasikan dalam pemeliharaan angkatan laut dan pembentukan militer yang diperlukan untuk melindungi perdagangan ini. Kontrol bersenjata atas perdagangan Samudera Hindia relatif mudah bagi Portugis. Mereka menemukan sistem perdagangan bebas yang berkembang dan tidak terlindungi ketika mereka memasuki lautan ini. Kecuali untuk bantalan bajak laut sesekali senjata yang agak primitif, tidak ada seorang pun di perairan ini yang berhasil bisnisnya untuk menggunakan kekerasan untuk mengontrol perdagangan. Para penguasa kecil yang menguasai pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudera Hindia tidak pernah mencoba menggunakan kekerasan, karena mereka tahu bahwa perdagangan dapat dengan mudah beralih ke pelabuhan yang lebih ramah. Untuk alasan ini mereka juga harus bersikap moderat dalam hal bea cukai dan biaya serupa. Tetapi ada juga pembagian kerja yang cukup besar dalam proses beberapa pelabuhan menjadi sepenuhnya bergantung pada pengiriman biji-bijian jarak jauh. Portugis mencatat dengan sangat terkejut di Malindi, di pantai Afrika Timur, dan di Hormuz bahwa pelabuhan-pelabuhan ini disuplai dengan beras dan produk lainnya dari Gujarat yang jauh. Karena tidak ada tugas dan perlindungan lainnya, biaya mendistorsi tingkat harga dalam sistem perdagangan bebas ini. Semuanya jauh lebih murah di sini daripada di Mediterania di mana orang Mesir dan Venesia mengoperasikan monopoli yang ketat. Portugis memproyeksikan praktek Mediterania ke Samudera Hindia. Mereka adalah pengamat yang tajam dan dengan cepat memanfaatkan titik-titik strategis yang dapat mereka kendalikan jaringan luas perdagangan maritim Asia. Pos-pos berbenteng mereka melayani sebagai stasiun pabean tempat pedagang Asia harus mendapatkan surat-surat perlindungan, cartazes, yang menyelamatkan mereka dari serangan dan penggeledahan oleh Portugis di Laut Lepas. Tomé Pires, penulis Suma Oriental dan selanjutnya yang pertama duta besar Portugis untuk Cina, mencatat sejak tahun 1512 bahwa dialah yang memegang tangan Malaka berada di tenggorokan Venesia. Pada awal abad 16 Portugis hampir berhasil mencekik perdagangan Venesia, meskipun mereka tidak pernah mencapai blokade total. Untuk merica kerajaan monopoli itu cukup sehingga persediaan terbatas untuk Venesia, yang terus mendapatkan lada melalui Laut Merah dan Levant. Ini terus berlanjut harga dan menjamin keuntungan yang tinggi. Raja Portugis tidak pernah mau menjual lebih rendah Venesia, seperti yang mereka duga pada awalnya. Dia menyesuaikan penjualannya harga ke Venesia, sekaligus memaksa pemasok Indianya untuk berpisah dengan lada mereka dengan harga murah. Pedagang swasta dapat memotong perdagangan ini di bawah sewa kerajaan, yang agak mengurangi keuntungan raja tetapi juga ditempatkan seluruh risiko pelayaran di pundak investor swasta. Pengaturan dominan pada paruh kedua abad ke-16 ketika perdagangan Venesia dihidupkan kembali di Mediterania dan Portugis raja memandang monopoli lada sebagai semacam uang real yang dapat digadaikan kepada penawar tertinggi. Nyatanya, Casa da India, administrasi monopoli kerajaan, bangkrut pada tahun 1560 karena raja telah menggunakan metode menggadaikan asetnya terlalu bebas. Sumber pendapatan lain yang menjadi penting bagi Raja Portugis sebagai monopoli lada adalah penjualan kantor kapten dan pengumpul pabean di benteng Samudera Hindia. Pada 1534 orang Turki mencapai Basra dan dengan demikian dapat mengendalikan seluruh rute kafilah dari Teluk Persia ke Mediterania. Mereka kemudian menjadi mitra dagang Venesia, sama seperti Mameluk Mesir di masa lalu. Alih-alih mempererat cengkeraman mereka di tenggorokan Venesia, Portugis kini lebih suka mengumpulkan bea cukai di Hormuz dan tempat lain. Kantor dari mereka yang memungut bea cukai ini dilelang oleh raja singkatnya interval, biasanya 3 tahun. Jadi ini adalah harta uang kerajaan lainnya yang menghasilkan pendapatan tanpa resiko apapun. Dengan cara ini raja menjadi sewa penerima daripada pengusaha kerajaan. Kecenderungan ini bahkan lebih ditekankan ketika Philip II dari Spanyol mewarisi tahta Portugis di 1580. Dia menghabiskan beberapa waktu di Lisabon setelah mengklaim warisan Portugis, dan bisa mengubah kerajaan maritim Portugis. Namun, dia segera kembali ke Spanyol dan menggunakan perkebunan uang kerajaan Portugal untuk diisi pundi-pundi sering habis oleh suksesi kebangkrutan. Dia memaksa kreditor, di antaranya bankir pedagang Jerman Fugger dan Welser, untuk mengambil alih monopoli lada dengan ketentuan yang dia didiktekan kepada mereka.
Solusi ideal baginya adalah mengambil alih impor monopoli dan seluruh distribusi sambil memberinya bagian sebesar sekitar 2 kali harga impor sebagai anuitas. Tapi segera setelah final Philip kebangkrutan dan mati, monopoli lada menjadi hampir tidak berharga. Kapal dari Mediterania membawa lada ke Lisabon dengan tarif lebih murah. Pada tahap ini pabean Portugis hanya ada di stasiun-stasiun sekitar India Lautan masih menghasilkan pendapatan yang bagus, sedangkan perdagangan lada kembali diserahkan ke tangan para pedagang Mediterania. Namun, ini periode transisi perdagangan Mediterania yang dihidupkan kembali sangat singkat. Belanda menginvasi Samudra Hindia dengan kecepatan dramatis di awal tahun abad ke-17, seperti yang telah dilakukan Portugis selama 100 tahun lebih awal. Untuk kekuatan darat India, kehadiran kekuatan laut Eropa di Samudra Hindia tetap tidak signifikan secara politik. Intervensi kekuatan laut di urusan para penguasa India tidak terlalu penting. Kasus Sultan Gujarat, yang meminta bantuan Portugis setelah kekalahannya dari Humayun, adalah insiden yang terisolasi. Begitu Akbar merebut kembali Gujarat pada tahun 1574 dan memasukkannya ke dalam Kekaisaran Mughal, tidak ada pengulangan intervensi Portugis. Portugis bahkan harus meninggalkan pos perdagangan mereka di Hugli ketika Akbar mengusir mereka. Dia tidak bergerak lebih jauh melawan mereka, meskipun dia mengirim pesan kepada Shah Abbas dari Persia, yang meragukan keyakinan Akbar pada Islam, bahwa mereka harus membuat tujuan bersama melawan orang-orang kafir Portugis. Sebagai pedagang, orang Portugis pada umumnya diterima dengan baik oleh pengusaha India, yang memberi mereka hak yang sama seperti yang mereka lakukan kepada pedagang lain tetapi tidak menyukai praktik monopsonistik mereka. Oleh karena itu penampilan pesaing Eropa di pelabuhan Samudra Hindia itu juga disambut baik, karena para pendatang baru ini bisa diadu melawan Portugis. Potensi mereka untuk campur tangan dalam urusan kekuatan darat negara diremehkan. 1 abad pengalaman Portugis tampaknya telah menunjukkan bahwa orang Eropa ini terjebak di laut dan tidak dapat melakukan banyak hal di darat. Sebenarnya, sebuah ekspedisi militer ke dalam interior negara dalam hal apapun sangat tidak mungkin, karena musim hujan membawa kapal ke pantai India hanya selama beberapa bulan dan dengan demikian jalur pasokan akan dipotong dengan cepat oleh alam itu sendiri. Portugis tetap puas dengan benteng di pantai dan tidak pernah melakukan ekspedisi yang berani ke pedalaman India seperti yang pernah dilakukan mendorong Raja Sebastian muda mereka yang malang di Maroko, begitu menyebabkan kematiannya di medan perang Kas Al-Kabir pada tahun 1578. Tampaknya masa depan Portugal mati bersama Sebastian di medan perang itu. Perjalanan yang hebat dari Portugis untuk menguasai laut telah rusak, mereka sekarang hanya bergantung pada apa yang telah mereka peroleh.